Dalam sebuah tulisan, Kiai Haji Imaduddin mengutip fatwa dari seorang mufti Diyar al-Yamaniyah, ulama pemberi fatwa negeri-negeri di Yaman, yang bernama Syekh Syamsuddin Syarafuddin, di mana beliau telah mengumumkan fatwa bahwa 21 marga di Yaman bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Fatwa itu dibuat karena sebelumnya, 21 marga itu mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Siapakah Syekh Syamsuddin Syarafuddin tersebut? Beliau adalah mufti negara Yaman dari marga Houthi. Houthi adalah sebuah klan yang mengaku sebagai keturunan-keturunan Nabi Muhammad SAW di Yaman, yang hari ini secara de facto menguasai negara Yaman dengan kudeta militer. Keluarga Al-Houthi mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, yang menurut Kiai Haji Imaduddin mereka adalah keturunan dari Yahya bin Husain al-Rasi. Yahya bin Husain al-Rasi menguasai Yaman pada tahun 284 Hijriah. Dinasti al-Rasi ini menguasai Yaman mulai tahun 284 sampai 444 Hijriah. Mengenai kesadaran Al-Houthi ini telah ditolak oleh sejarawan Yaman, sebagaimana dijelaskan dalam situs newshen.net. Situs tersebut memberikan penjelasan secara gamblang, bahwa ternyata klan Al-Houthi yang nasabnya diakui oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai keturunan Nabi yang asli di Yaman, ternyata berdasarkan hasil kajian para ulama dan peneliti Yaman, bukanlah keturunan Nabi. Menurut peneliti dari Yaman, nasab leluhur Al-Houthi adalah Al-Harits Al-Awar bin Abdullah bin Ka'ab bin Asad bin Yahlid bin Ya'mar bin Amar bin Al-Harits bin Yamjid bin Yahlid bin Houth, yang tinggal di Kufah pada tahun abad pertama Hijriah, dan sezaman dengan Imam Ali, dan merupakan abdinya, dan sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Imam Ali. Mereka adalah pelayan Ali bin Abi Thalib yang menemani beliau ke Yaman, dan memilih untuk tetap tinggal di Yaman bersama keluarganya. Dan mereka tidak ada hubungan darah sama sekali dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan menurut seorang peneliti dari Yordania, beliau menyimpulkan bahwa keluarga Houthi, yang terletak di Houthi, adalah keturunan dari Musailamah Al-Kadzab, yang pernah mengaku-ngaku sebagai nabi dan dibunuh oleh Wahsy. Silahkan disimak penjelasan lengkapnya sebagai berikut, yang sudah kami alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah mengambil kendali negara pada tahun 2014, Houthi berusaha untuk menetapkan konsep Hashimiyah sebagai istilah imam, yang menunjukkan hak agama mereka untuk mencapai kekuasaan, dengan mengklaim garis keturunan Hashimi, yang melaluinya mereka menampilkan diri mereka sebagai perpanjangan dari Imamah Hadawiyah yang digulingkan pada tahun 1962, dan teori politiknya yang membatasi imamah pada dua kelompok keturunan. Sebelumnya, pada tahun 2004, anak-anak pendeta Badruddin Al-Houthi telah mempublikasikan di internet apa yang mereka katakan sebagai garis keturunan ayah mereka, yang mereka telusuri kembali ke Al-Hadi Al-Rasi, dan kemudian kembali ke Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi, yang diklaim oleh orang-orang Hashimiyun sebagai keturunannya, dari putrinya Fatimah dan suaminya Ali. Oleh karena itu, mereka menganggap diri mereka sebagai keturunan Rasulullah dan tanda-tanda petunjuk. Nasab Houthi ini memicu cemoohan para peneliti dari penguasa Sanaa, yang menganggapnya palsu, menjelaskan bahwa Al-Houthi membawa nasabnya melalui kakek mereka Al-Mutahhar, yang merupakan kakek yang sama yang juga mempersatukan mereka dengan keluarga Al-Mutawakkil. Para peneliti menghubungkan nasab keluarga Al-Houthi kepada Al-Haris Al-Awar bin Abdullah bin Ka'ab bin Asad bin Yahlid bin Yamar bin Amr bin Al-Haris bin Yamjid bin Yahlid bin Houth, yang tinggal di Kufah pada tahun abad pertama Hijriah, dan sezaman dengan Imam Ali dan merupakan abdinya, dan sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Imam Ali. Oleh karena itu, Al-Haris bin Houth bukanlah salah satu putra Al-Hadi Al-Rasi, yang datang ke Yaman dari Tabaristan pada abad ketiga Hijriah. Kemungkinan besar Al-Haris sedang menemani Ali bin Abi Thalib ketika ia tiba di Yaman, pada tahun pertama Hijriah, dan dia, Al-Haris, lebih memilih untuk tetap tinggal di sana bersama keluarganya, selama daerah Dahyan di Harif, hari ini di Kegubernuran Amran, di mana desa tempat dia tinggal diberi nama Houthi, dan gelar Al-Houthi kemudian diberikan kepada warganya. Anak-anak Al-Harith bin Houth, atau Al-Houthiyun, mengabdi pada suku-suku di sana. Cucu-cucunya setelah dia meninggal menjadi terkenal, karena pelayanan dan pekerjaan rendahan mereka.
Beberapa dari mereka mengabdi pada ulama dan ahli hukum mazhab Zaidi. Di antara mereka adalah cucunya, yaitu Amiruddin bin Hussein al-Houthi, kakek dari pemimpin milisi kudeta, Abdul Malik al-Houthi. Menurut para peneliti, keluarga al-Houthi di Hout di daerah Dahyan di Amran, bermigrasi ke banyak daerah pada periode yang berbeda, mungkin karena masalah atau perselisihan yang muncul antara mereka dan beberapa suku tetangganya. Amiruddin bin Hussein al-Houthi dan keluarganya memilih untuk bermigrasi ke Sogdah dan menetap di sana. Dia mendirikan Hijrat Dahyan di sana, yang juga disebut kota ulama, di mana Amiruddin al-Houthi dan putra-putranya tiba di Sogdah sebagai ulama mazhab Zaidi, setelah mereka memperoleh pengetahuan ilmu fiqh dari mazhab tersebut, dari pengabdian mereka kepada para ulama mereka selama bertahun-tahun. Bahkan seorang peneliti Yordania melangkah lebih jauh mengenai nasab al-Houthi, dan menelusuri nasabnya hingga Musailamah bin Sumamah bin Kasir bin Habib al-Hanafi, yang mengaku sebagai nabi pada tahun 11 Hijriah, dan terbunuh pada tahun 12 Hijriah, dalam pertempuran Al-Yamamah di tangan Wahsy, yang ingin membunuh Musailamah. Sebagai bentuk penebusan atas dosanya karena membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Peneliti dan akademisi Dr. Imad Al-Sawahna, Profesor Sejarah Islam di Universitas Amman Yordania, mengatakan bahwa ia menyimpulkan, melalui studi penelitian survei yang berlangsung lebih dari 4 bulan, bahwa keluarga Houthi, yang terletak di Houthi wilayah di Kegubernuran Sogdah Yaman, berasal dari Bani Habib bin Hanifah, dan pusatnya adalah Wadi Hanifah di Najd. Penjelasan yang lebih gamblang lagi tentang klan Al-Houthi dikupas secara tuntas dalam kitab yang dikarang oleh Abdurrahman Al-Hasni, yang berjudul Al-Houthiyun, Usuluhum wa Nasi'atuhum wa Akaiduhum. Kami akan mengutip resensi dari kitab tersebut yang kami ambil dari situs web dorar.net. Pada bab pertama yang penulis beri judul, Kemunculan, Perkembangan, dan Penyebaran Kelompok Houthi. Pada bab pertama, penulis berbicara tentang kemunculan Houthi, realitas mereka, dan hubungan mereka dengan sekte Syiah. Dan di dalamnya penulis menunjukkan bahwa asal-usul doktrin Houthi berasal dari sekte Syiah Zaidi, yang mempromosikan imamah pada keturunan Fatimah, radhiyallahu anhu, meskipun mereka mengizinkan imamah didirikan pada orang lain. Penulis menunjukkan bahwa akar dari Houthi adalah Jarudi, pengikut Ziyad bin Al-Munzir Al-Hamdani Al-Jarud Al-Akma, dan buktinya adalah bahwa keyakinan-keyakinan yang unik bagi Al-Jarudiyah di antara semua sekte Zaidi lainnya adalah apa yang dianut oleh kaum Houthi saat ini. Penulis menyebutkan sebagai bukti atas pernyataan-pernyataan mereka mengenai imamah dan mengenai para sahabat. Dan bahwa mereka menyatakan bahwa para sahabat telah kafir, dengan alasan bahwa mereka tidak mengetahui keimamahan Ali, yang mereka klaim bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberikan gambarannya, kemudian mereka mengangkat Abu Bakar dengan pilihan mereka sendiri. Oleh karenanya mereka telah menjadi kafir. Kelompok Al-Houthi saat ini masih dalam permusuhannya terhadap para sahabat mengikuti jejak para pendahulu mereka dari Al-Jarudiyah, menuduh para sahabat merebut kekhalifahan dan bersekongkol untuk melakukan hal tersebut. Penulis menyebutkan bahwa tidak ada sekte Zaidi kecuali sekte Jarudiyah yang mengatakan adanya pengembalian imamah, dan Houthi juga mengatakan adanya pengembalian imamah. Kemudian penulis menceritakan tentang metode dakwah kelompok Houthi dan menyebutkan beberapa di antaranya. Berpura-pura tertarik pada layanan sosial di masyarakat dan mengobarkan hal-hal yang menghasut masyarakat untuk menentang sistem. Mengangkat slogan cinta keluarga Rasulullah. Menunjukkan simpati terhadap permasalahan bangsa dan kondisi umat Islam. Menyampaikan keyakinan mereka dengan mengejek keyakinan lawan, dan memberikan peringatan terhadap lawan mereka. Dari penjelasan di atas menjadi jelas siapa sebenarnya kelompok Al-Houthi ini, yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal sebenarnya mereka bukan keturunan Nabi, melainkan keturunan Musailamah Al-Kadzab, serta akidah dan cara dakwah kelompok Al-Houthi yang sangat menyimpang dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah.